kegiatan untuk sosial kayak kemarin kita ke Aceh gitu, kirim bantuan secara langsung. Kalau yang waktu Desember kan kita sudah kirim bantuan berupa sumur ya, kebutuhan masyarakat di sana udah dikirim. Dan kemarin Januari kita kirim bantuan. Kita langsung terjun langsung makanan ini sembako. Ya alhamdulillah banyak yang donasi. Ya sebenarnya sih sedih banget lihat keadaan mereka yang rumahnya tersapu habis gitu ya kan, satu kampung itu habis yang gak ada sisa sama sekali gitu kan. Ya ini aja sampai udah mau nangis. Saya kan kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh, kita kesana itu tujuannya selain memberi bantuan dari donasi dari orang-orang, juga kita harus menghibur. Jadi kita sebagai yang healing gitu, ya kita nggak boleh kita yang sedih, dia mesti cuma ketawa. Kita sebenarnya sedih banget ya. Sedih banget, menangis. Jadi jangan nangis. Lihat keadaan di sana, soalnya gini ya, kita tuh datang ke sana tuh kasih bantuan, tapi kita begitu datang begitu sumberingahnya, mereka masih bisa senyum, masih semangat. Kita yang cuma ada masalah dikit aja kita udah sedihnya kayak apa, tapi mereka di sana tuh masih semangat apa. Wajah-wajah mereka tuh betul-betul nerimo, betul yang tulus, yang ketawa aja kita belum tentu setegar mereka. Mereka tegar banget, itu salut banget ya. Mungkin juga gini, karena kan di sana tuh agama kan kuat banget ya. Jadi itu pendidikan agama tuh memang masih penting banget ya. Karena untuk fondasi kita punya, kalau terjadi sesuatu pada kita, nah kita tuh kuat menerimanya. Belum itu juga saya bisa benar. Belum itu gue juga bisa. Iya, aduh. Kita berdua ini kebetulan memang nggak tegaan orangnya gitu, jadi nggak mau nunggu lama-lama pemerintah orang lain. Ya sudahlah, kita gerak hati aja ya. Kayak kemarin kita kan nggak banyak yang kayak orang-orang tuh menyumbang berapa ratus juta, berapa puluh juta, kita benar-benar turun ke jalan gitu kan. Nah gitu ya. Kalau saya sendiri sih, karena pertama kan terjadi musibah itu kan di kampung saya sendiri kan di Aceh. Jadi kan saya sebagai putra daerah, saya berkewajiban harus melakukan sesuatu untuk kampung saya, itu pertama. Kedua kan memang saya juga dulu kan pernah di Tagana, Taruna Siaga Bencana, jadi nggak di Aceh. Saya pernah ke daerah-daerah lain gitu, misalnya di Cianjur ya, pernah di Jogja juga, pokoknya ada beberapa daerah yang saya kunjungin. Jadi hal-hal gini memang ya saya pengenlah berdedikasi kepada bangsa dan negara saya. Tinggi banget ya. Nah itu kita saya udah satu kemanusiaan aja sih. Karena saya juga ada sifat petualangnya gitu. Saya suka traveling. Jadi mungkin salah satunya itu. Jadi saya selain misalnya saya di suatu daerah yang tertimpa musibah, saya juga menikmati suasana ininya gitu, suasana vibes-nya, suasana di tempat kejadian, saya betul-betul menikmati gitu loh. Apalagi kebersamaan misalnya tidur di tenda itu seru banget, itu kebahagiaan tersendiri saya. 6 hari cuma bagi-bagi waktu, karena saya juga ada show di sana, show-nya 2 kali, terus jadi kita makan agak lama. Ya ini terpaksa nunggu saya karena berangkat bareng pulang bareng. Ya kayak gini ya, maksudnya kita kan sebagai artis ya, keberadaan kami itu tidak hanya cuma dada-dada aja, jual tampang, enggak. Kita juga pengen berbuat sesuatu yang bermanfaat ke banyak orang ya kan. Nah, ini satu lagi ya. Jadi kami ini ada gerakan dan nanti untuk penyuluhan untuk ke sekolah-sekolahan di sini untuk pengembangan bakatnya. Dan contohnya hari ini saya hadir bersama Bang Ozi di ulang tahun SMP Negeri 75. Kita sambil memberi penyuluhan sedikit untuk pengembangan bakat untuk anak-anak, dan kami kebetulan di SMP Negeri 75. Sebenarnya sih ini karena ada relevan karena anaknya ini Antonio kan sekolahnya di sini di SMP 75. Jadi ya seenggaknya kita berbuat sesuatu lah ya di SMP ini, karena penting banget buat anak-anak sekarang gitu. Karena aku melihat sebelum-sebelumnya itu peranan
guru itu agak dikesampingkan oleh Benar, murid-murid benar. ya kan gitu. Karena kan kayak zaman kita tuh kan betul-betul guru kan VOC banget gitu ya kan. Nah, sekarang tuh kan bisa guru jadi kalah sama Iya, murid. saya turut prihatin sih atas sekarang ini banyak kejadian ya. Kalau zaman dulu kan, zaman kita sekolah dulu, guru itu punya andil banget, orang tua yang nomor 2 ya bagi anak-anak kita. Kalau sekarang kan guru serba salah ya. Saya sangat iya benar. Sekarang tuh banyak kalau misalnya anak murid yang gimana terus bertindak sama murid terus dituntut apa. Kalau zaman dulu kan enggak, kita percayakan banget sama guru ya. Tapi di SMP Negeri 5 ini saya benar-benar terkesan ya, dan saya juga sangat bangga anak saya masuk salah satu SMP di sini, karena di sini emang gurunya memang keren, berkualitas semuanya. komunikasinya sama orang tua juga keren Dan intens ya. Iya. Jadi betul-betul kayak orang tua kedua setelah. benar iya. Dan aku tadi kan sudah maksudnya dengar gitu ya, kayak kepala sekolah di sini itu juga nggak sembarangan. Mereka tuh ternyata sudah digodok di mana dulu, baru di sini. Jadi memang betul guru-guru di sini tuh yang berkualitas. Ya. Jadi masuk ke SMP Negeri 75 ini Nggak gampang ya? nggak gampang. Nilainya harus tinggi gitu, nilai akademiknya harus tinggi gitu. Nah, memang benar-benar disaring anak-anaknya. Nilai 96 aja tuh masih cadangan loh. Jadi buat kalian ini yang mau masuk SMP 75 kudu pinter. Kalau enggak 96 aja tuh masih cadangan ya. 96 Berarti aja. pinter dong kamu yang tadi. Wah keren. Sama juga aku paling suka di sekolah ini tuh ada pelajaran agamanya tuh keren banget. Karena gini ya, agama tuh penting banget ya, karena landasan moral kita. Itu kalau terjadi sesuatu misalnya bencana, ada gangguan dari apalah, apalagi sekarang ini kan narkoba tuh kan di mana-mana gitu ya kan, mengintai di mana-mana. Nah, kita agamanya kuat kan nggak mungkin. Nah, kayak Antonelli ini aku tahu banget dia rajin sholat loh. Keren banget sih, takjub banget ya, anak-anak sekarang sudah banyak bakatnya, banyak sepertinya guru-guru sudah nggak ada atur lagi karena OSIS-nya sudah namanya? Ini semuanya inisiatif dari murid, Iya, itu keren banget. Keren banget. Tadi aja aku tuh datang ke ini, aku pikir gini, ini murid-muridnya ada tahu gue nggak sih gitu. Ya kan mereka sudah ini dulu gitu, udah update dulu dan sudah ngacak di YouTube di mana gitu. Jadi mereka tuh update, tahu banget bintang tamunya tuh siapa. Jadi aku juga waktu di panggung tuh jadi nggak kelarin banget, nyambung sama MC-nya gitu tadi ya. Dan sama murid-muridnya juga tiktokannya gitu, cintanya tuh nyambung gitu ya kan tadi ya. Saya alhamdulillah. Buat anak-anak SMP Negeri 75 kalian keren ya. Oke. Ini salah satu saya untuk memproklamirkan diri lagi, karena gini ya, kita karir itu nggak bisa bilang gue senior tuh. Anak sekarang nggak peduli, itu dulu kan gitu. Nah itu anak sekarang tuh paling cuek banget ya kan. Nah jadi kita yang memperkenalkan diri lagi gitu ya kan, ulang lagi dari nol. Kita nggak boleh sindrom gitu ya kan, nggak boleh power sindrom tuh nggak boleh. Jadi ya kita dulu yang mesti introduce, ini gue nih dari tahun sekian gitu. Jadi nyambung mana anak sekarang gitu ya kan. Kayak gitu lagi buat saya juga PR, karena kan selama kita masih menekuni di bidang ini, di bidang keartisan ini, ya kita harus update terus gitu ya kan. Jadi kita harus belajar lagi sama yang muda-muda, apalagi yang umuran segini. Nah ya kan, Gen Z ya. apa yang mesti kita lakukan tuh PR banget buat saya. Dia lebih tahu ke personalku aja. Dia lebih tahu teman mamanya. Tapi kita deket, cuman untuk sinetronnya mungkin dia nggak gitu gitu ya. Tapi dia tahu saya tuh misalnya muncul di TV, muncul di mana-mana dia tahu. Tapi ya gitu anak sekarang kan nggak don't care. Itu PR buat kita. Satu lagi, PR buat kita. anak-anak sekarang tuh jarang nonton televisi. Taunya ya semuanya di gadget ya. Dan untung gue kan suka muncul di gadget, jadi ya mereka ada tahu lah gitu. Kamu sih gimana nih menjaga konsisten dari dulu ke sekarang tetap dengan tampilan yang sama, gimana nih? Yang untuk performance ya ini kita jaga dari mulai etika ya sampai perform sampai semuanya itu kita harus perhatikan gitu. Jadi kita selalu update diri ya kan, terutama kepada penggemar itu kita mesti maintain, karena dari penggemar inilah kita masih ada gitu ya kan.
Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya hidup di keramaian, saya lihat diri saya gitu yang tadi Aceh gitu. Benar-benar. Ada yang tahu gue lagi nggak sih nih gitu. Karena kalau udah pada nggak tahu, berarti selesai lah karir kita gitu. Alhamdulillah pasar itu masih ada bagi seorang Oji Syaputra gitu. Makanya kenapa saya terus updatein diri ya kan, karena itu PR buat kita. Jadi jadi artis itu juga artis itu pekerjaan, sama kayak pekerjaan kayak kalian wartawan atau apa gitu, sama. Jadi diperlukan tanggung jawab yang besar dan etika juga, dan kita memang karena kita penjual jasa ya kita mesti beramah-ramah sama semua orang. Ya, harus Triknya menghibur. seperti itu. Benar. Suka tidak suka harus suka. Harus. Itu memang ini ini saya ya, maksudnya cara saya gitu ya. Saya yang mau merubah penampilan saya. Jadi orang kenal saya seperti ini ya udah terus selama ini bisa menghasilkan happy. Kenapa tidak? Jangan kita harus berubah. Kecuali kalau di dalam film. Nah di film itu baru saya dirubah jadi segala macam. Jadi ini yang bukan diri kita. Oh ya, ini kan mereka dalam umur yang rawan banget ya kan. Ya karena kan mereka mau menjelang remaja ya. jadi kan nanggung nih. Anak-anak enggak, remaja belum kan. Jadi itu godaannya tuh lebih banyak. Nah di situ banyak oknum-oknum ya yang mencoba-coba dari mulai segini ini udah mulai diracunin gitu loh. Nah itu yang saya selalu banyak gitu, misalnya kayak masalah LGBT gitu ya, terus kayak narkoba, itu rawan banget anak segini karena mereka ini nggak pikir panjang, pikir apa yang dia mau aja gitu loh. Jadi situ kita selalu yang kasih wanti-wanti terus ya, wanti-wanti begini itu. Dan untuk anak sekarang kita nggak bisa kayak macam orang tua kita dulu gitu, kalau misalnya ngomong tentang seks itu kan yang malu, tabu gitu. Sekarang nggak bisa, memang lu kalau begini akibatnya begini, lu kalau begitu akibatnya begini. Harus ada, kalau kamu kayak gini ya begini Iya. gitu ya. Kalau dulu kan kita Ada ngomong sebab seks kan akibat ya. baru mau ngomong udah tempeleng ngomong sesuatu kan gitu. Sekarang nggak bisa. Itu apa namanya? Terus pendidikan agama tuh harus banget gitu. Karena kan umur ini kan rawan. Jadi memang apa ya? Kayak zaman dulu kita kan masih kecil tuh kan kalau nggak sholat, apalagi subuh tuh lu pernah cambuk maroko itu memang gini. Zaman sekarang ini kok aku bilang ya, pendidikan VOC itu kayaknya penting lagi, harus lagi kalau aku bilang. Karena apa? Ini zaman sekarang ini udah beda sama zaman yang 10 tahun yang lalu gitu loh. Ya kan? Jadi memang ya betul, dulu kan kita kalau sekolah nggak pernah ditungguin orang tua kan gitu. Nah sekarang memang orang tua harus tunggu. Karena gini, dulu kan orang menjaga anak perempuan kayaknya takut banget gitu. Sekarang malah menjaga anak laki yang malah takut diri. Itu tadi banyak kali hantu-hantu yang bergentayangan. Iya, yang beracuni kayak gini, karena ini kan masa depan kita nanti. Dari mereka inilah kita menaruh harapan ya supaya negara ini menjadi makmur, aman, setahu saya. Kalau saya dari kecil dulu memang asah bakat anak gitu kan. Misalnya si Antonia kan emang aku di periklanan, di sinetron aku kasih dia pelatihan dari kecil. Udah banyak karya di iklan, saya kasih bakatnya di asah. Kebetulan saya dari umur berapa saya? Di umur 6 tahun sudah banyak iklan sampai sekarang gitu kan, asah bakatnya. Terus sekolahnya saya pilih yang sekolahnya yang bagus, itu cara pembelajarannya itu saya pilih banget. Terus agamanya saya mah agak keras ya, maksudnya untuk mendidik anak Antonio harus kayak gini, saya memang agak keras gitu, tapi kan untuk kebaikan dia gitu. Karena aku juga dengar sendiri gitu loh, kalau Yeni kan itu setiap saat, setiap jam, setiap itu anaknya dipantau terus. Walaupun misalnya Yeni lagi syuting, lagi kita kemarin di Aceh, di luar kota, itu kamu udah gini, nah lagi jam sambil ini. Tapi bener ya memang mesti begitu, jadi orang tua sekarang yang mesti lebih diawasi. Nah, ngawasi itu lebih lagi. Kalau zaman dulu kan kita orang tua kan udah dulu kita diserahkan sama guru kita gitu kan dulu. Nah, zaman sekarang memang mesti kayak ini gitu, setiap saat tuh dipantau terus anaknya. Pukul Iya. apa ya? Karena sekarang udah zaman modern ya kan. Galak Galak, mampung gitu loh. galak. Bilang aja nggak usah takut galak mama ya. Gak nyangka juga kan teman-teman kamu ikut respon ya. Dia juga nyangkanya gitu.
Enggak, kayaknya enggak ada berarti soalnya teman-teman aku fans mau gitu. Oh iya, oke. Jadi Baru Pak. tahu. Tapi tadi malam, tahu nggak? Antonia bilang, Mama request dong nyanyi jangan lagu dangdut. Tapi kita kan lagunya mendangdut biar apa? Suruh nyanyi lagu barat kita. Tapi tadi seru kan? Lihat Seru. Nah, Malah temennya pada joget-joget semua lagu dangdut. ucapan dong. Ya, kami mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-58 untuk SMP Negeri 75. Semoga semakin banyak mencetak anak-anak yang hebat, yang berprestasi, yang membanggakan alumni SMP Negeri 75 dan buat kepala sekolah, guru-guru beserta komite-komite sekolah SMP Negeri 75 ya semangat terus ya untuk mencetak anak-anak berprestasi. Ya, makasih. Ya, kenalkan saya Sugiarto dari SMP 75 Jakarta. Hari ini SMP 75 mengadakan Desnatalis yang ke-58. Temanya Koboi. Kenapa diambil Koboi? Kita tahu semuanya Koboi itu kan punya sifat yang kayak petualang, mandiri, disiplin, dan berkarakter dan tanggung jawab. Harapan kami setelah Desnatalis ini ada perubahan di anak kami. Jadi bukan hanya Desnatalis selesai enggak, tapi anak-anak ada perubahan. Dan anak kami sudah luar biasa semua, tapi dengan Desnatalis ini akan meningkat, semuanya akan meningkat, sehingga banyak prestasi-prestasi yang kita raih lebih banyak lagi, baik akademik maupun non akademik. Sampai itu, ini saya terima kasih pada komite yang luar biasa di bawah kepemimpinan Pak Abdul Latif, luar biasa. Semua sangat mendukung sekolah, sehingga sekolah terlalu enak, menurut saya terlalu nyaman. Kita hanya bisa menyediakan panggung-panggung sehingga anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya. Insya Allah ke depan kami akan adakan lagi rutin selama ya setahun, setiap tahun ada, dan mengundang tamu-tamu yang luar biasa. Ini ide anak sendiri, mungkin hari ini mengundang yang biasa Oji Saputra yang Jembatan Ancol. Beliau sudah hadir sekarang, alhamdulillah. Kalau insya Allah besok kita ngundang Wali Kota Jakarta Barat sama Kasudin Wilayah 2 Jakarta Barat, Bapak Diding Wahyudin. Mungkin ada pengawas, kasih, insya Allah besok rame pas Isra Mi'raj. Sekaligus penandatanganan dari Bapak Ibu Wali Kota peresmian Masjid Sekolah SMP Negeri 75. Insya Allah ke depan 75 mesti lebih baik. Ini tidak hanya sekolah, tapi kolaborasi orang tua, sekolah, dan anak-anak kami yang insya Allah selalu berprestasi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa aku izin Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah ya. Ini saya jangan ada yang bilang loh, setan kesiangan nyasar ke SMP 75. semoga selalu jadi yang terfavorit ya di Amin. Jakarta Barat, menghasilkan anak-anak cerdas pastinya dengan guru-guru yang super hebat. Yang perempuan juga nggak kalah. 3 Senobra. Oke. Pak Epi Setiawan.